Hai guys, perkenalkan nama aku Robert Siagian dari kampus Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Oke, pada kali ini aku akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat IRD, pengertian IRD, jenis-jenis IRD, cara membuatnya, dan cara mengimplementasikannya ke database. Dan aku juga akan memberitahu nanti cara create table, cara alter table, drop, delete, segala macam. Nanti aku akan memberitahukan juga. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai tutorialnya. Yang pertama itu IRD. Apa itu IRD? IRD itu kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Itu IRD. IRD merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. IRD juga menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. IRD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Nah, secara garis besar IRD terdiri dari 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Nah, kita bahas satu-satu. Entitas adalah objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek-objek tersebut bisa berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Nah, untuk menggambarkan entitas, dia dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Nah, nanti nama benda atau nama orang atau nama keterangan lainnya yang dapat disimpan kita masukkan ke dalam persegi panjang tersebut dan dapat dipahami dengan jelas maknanya. Nah, yang kedua itu atribut. Atribut itu sering disebut juga sebagai properti, yaitu keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai database. Nah, atribut itu dinyatakan dengan simbol elips. Simbol elips itu yang kayak gini. Yang gini tuh. Nah, gitulah elips lah ya. Nggak bisa gambar saya. Oke, kalau tadi entitas tuh persegi panjang nih. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti nama-nama entitasnya itu apa namanya itu bisa pokoknya keterangan-keterangan di entitas lah. Contohnya itu entitas itu mahasiswa. Nah, atributnya itu nama, NIM, alamat, nomor HP bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke relasi atau hubungan. Relasi atau hubungan itu adalah transaksi yang terjadi di antara dua entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam database. Nah, kalau yang ini dia tuh semacam penyambung antar dua entitas gitu. Contohnya mahasiswa entitas mengambil relasinya dan entitas satu laginya itu mata kuliah. Kalau simbol dari relasi itu belah ketupat tuh gambarnya kayak gini. Ya, ini itu gini. Pokoknya belah ketupat lah, gambar belah ketupat di mana? Nah, gini. Nah, ini relasi, gambar relasi. Selanjutnya di relasi itu ada beberapa varian. Varian pertama itu relasi binary. Relasi binary merupakan relasi yang terjadi antar dua himpunan entitas yang berbeda. Nah, kalau relasi binary ini itu yang umum sih digunakan untuk sekarang, paling umum. Nah, contohnya itu
mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, itu contoh dari binary relation. Yang kedua itu adalah relasi unary. Relasi unary merupakan variasi relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Dan unary sering disebut dengan relasi tunggal. Nah, contohnya relasi antara dosen dan mendampingi. Nah, itu contoh dari unary relation. Relasi ketiga adalah relasi n-ary. Relasi n-ary merupakan sorry ya bising. Maklum, bising banget. Relasi n-ary merupakan relasi dari 3 entitas atau lebih. Relasi ini untuk menghubungkan dari 3 entitas yang dimasukkan ke relasi multi-entitas. Nah, biasanya ini juga relasi ini menunjukkan secara lebih jelas bahwa beberapa entitas berpartisipasi dalam sebuah relasi tunggal. Selanjutnya ada namanya kardinalitas atau derajat relasi. Nah, model relasi ini berdasarkan persepsi dunia nyata di antaranya himpunan objek dasar dan relasi antar entitas. Kardinalitas relasi yang terjadi di antara dua himpunan entitas dapat berupa satu ke satu atau one to one, satu ke banyak atau one to many, dan banyak ke banyak atau many to many. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah satu ke satu atau one to one. Hubungan satu ke satu atau one to one berarti setiap himpunan entitas hanya boleh berhubungan dengan satu himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, himpunan suami dan istri. Nah, kalau suami dan istri itu kan kayak ini suami pertama, ini suami mempunyai satu istri. Nah, gitu. Itu one-to-one tuh. One-to-one. Satu suami mempunyai satu istri. Nah, itu nggak bisa. Satu suami dua istri itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu dilarang. Oke. Lanjutnya adalah satu ke banyak. Nah, hubungan satu ke banyak atau one to many berarti satu dari setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, misalnya nih ada mahasiswa nih. Ada mahasiswa baru, maba ya kan? Kayak aku dulu. Nah, maba nih, maba. Nah, dia maba ini bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, beginilah contoh dari one to many. Jadi satu entitas bisa mengambil banyak dari entitas tersebut gitu. Ini contoh dari one to many. Yang terakhir banyak ke banyak atau many to many. Astaga, ini anak-anak bersih banget. Kalau bersih, mohon maaf ya, soalnya banyak anak-anak berkeliaran di luar. Oke, yang terakhir adalah hubungan banyak ke banyak atau many to many. Berarti setiap himpunan entitas boleh berhubungan dengan banyak himpunan entitas lainnya. Dan sebaliknya. Contohnya seperti mata kuliah itu juga sih, mahasiswa dan mata kuliah. Soalnya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Dan satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Nah, jadi gini. Ini mahasiswa pertama nih, mahasiswa kedua. Nah, ini mata kuliah nih. Ada 2 mata kuliah misalnya. Ada 2 mata kuliah. Ini mahasiswa pertama, dia bisa mengambil kuliah yang pertama, mata kuliah yang pertama. Dia bisa mengambil. Nah, bisa mengambil mata kuliah kedua juga. Begitu sebaliknya. Mata kuliah pertama ini bisa diambil oleh mahasiswa pertama dan mahasiswa kedua. Nah, itulah salah satu contoh dari banyak ke banyak gitu. Nah, kalau dalam IRD aku udah nyiapkan IRD, aku udah buat sebelumnya.
di Microsoft Word. Nih. Nah, ini aku buat contoh IRD-nya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, di sini mahasiswa mempunyai atribut NIM, alamat, dan nama. Mata kuliah mempunyai atribut nama mata kuliah, jumlah SKS, dan NIM yang diperoleh dari mahasiswa. Jadi, mahasiswa nanti mempunyai primary key NIM dan mata kuliah mempunyai foreign key NIM. Nah, itu adalah contoh IRD yang saya buat. Mungkin teman-teman nanti bisa lebih jelasnya melihat Google atau bisa mempraktikannya langsung karena ini juga cukup mudah untuk membuat IRD. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan IRD ini ke database. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita buka software exam pp control panel kita. Kita aktifkan MySQL-nya seperti biasa. MySQL kita aktifkan. Apache juga boleh atau tidak, nggak apa-apa sih. Kemudian kita ke shell. Nah, kita masuk ke MySQL-nya. Username root, passwordnya kosong. Oke, kita masuk. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database. Create database. Contohnya apa ya kita buat ya? Contoh IRD. Itu aja lah. Bebas sih. Tapi nanti kalau udah kerja jangan bebas ya. Oke. Sekarang kita gunakan database tersebut. Contoh IRD. Nah, setelah sudah terpakai, kita ke text editor kita. Bebas sih text editornya, tapi aku menggunakan Notepad++ karena lebih suka pakai ini kalau main database. Nah, kita pertama membuat table. Kita buat table. Language. Oke, create table. Nah, nama tabelnya kita buat tadi mahasiswa, entitas pertama mahasiswa. Oke. Di mahasiswa tersebut mempunyai NIM, tipe datanya integer, kemudian dia primary key. Nah, yang kedua tadi kita mempunyai, ini kita pindahin ke sini aja dulu. Mempunyai alamat. Dia mempunyai alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Nah, kemudian dia mempunyai nama. Tipe datanya varchar, panjangnya 20. 30 lah untuk nama 30. Oke. Nah, setelah kita buat ini, kita kopas. Kita pastikan ke database kita tersebut. Oke, berhasil. Kemudian kita buat tabel si mata kuliah. Kita buat tabel si mata kuliah. Tabel mahasiswa tadi, sekarang kita buat tabel mata kuliah. Nah, kita buka, tutup. Nah, di mata kuliah tadi kita mempunyai NIM juga. NIM INT. Foreign key tapi kan. Nah, untuk perbedaan primary key dan foreign key itu, kalau primary key itu adalah untuk membedakan antar baris satu dengan baris lainnya dan bersifat unik kalau primary key. Kalau foreign key dia bersifat sebagai anak dari induk si primary key. Nah, jadi foreign key ini juga bisa membuat tabel si mahasiswa ini nyambung dengan mata kuliah gitu. Nah, jadi di sini kita buat ID aja dulu, ID mata kuliahnya. INT. Jadi soalnya harus ada primary key, INT, primary key. Kemudian ada apa-apa aja tadi? Nama mata kuliah, jumlah SKS, NIM. Nama mata kuliah,
char, panjangnya kita buat 30 aja. Kemudian jumlah SKS, tipe datanya INT, kemudian NIM. Nah, NIM ini kita sesuaikan tipe datanya sama yang di mahasiswa ini. Tipe datanya NIM, INT. Nah, setelah itu kita buat foreign key-nya. Kita buat foreign key-nya dengan cara kita tulis di sini foreign key, kemudian apa yang mau kita jadikan foreign key? Nah, sinim induknya dari mana? References. Dari mana? Dari si mahasiswa. Nah, si mahasiswa induknya di mana? Di NIM. Tuh. Kemudian kita tutup. Oke, kita kopas. Kok di-cut? Copy. Database. Oke, berhasil semua. Primary key dan foreign key-nya sudah kita buat. Jadi mereka bisa tersambung nanti. Tapi kita cek dulu Dex mahasiswa. Oke, nah sini kan yang name-nya kan primary key ini. Name primary key. Kemudian kita cek si mata kuliah. Benar kan namanya? Nah di sini. Nah, kan ID-nya primary, name-nya foreign key ini. Jadi si name ini udah tersambung dengan name yang di atas gitu. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah DDL dan DML. DDL itu pengertian dari atau kepanjangan dari Data Definition Language, yang artinya adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Contohnya itu create, rename, alter, kemudian drop. Nah, kalau DML itu atau Data Manipulation Language adalah perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Contohnya select, insert, update, delete gitu. Nah, kita akan membahas itu satu persatu. Yang pertama tadi create. Create sudah kita bahas. Nah, jadi kalau create database kita udah bisa lah ya. Nih, create database. Terus kita buat nama database-nya. Terus kita use database tersebut. Setelah itu kita create table. Create table mahasiswa. Mahasiswa ini nama tabelnya yang mau kita buat. Kemudian kita buka kurung 2. Langsung kita tutup. Nah, di dalam buka kurung ini, disitulah ada field-nya, ada kolomnya, ada tipe data, ada primary key. Seterusnya nanti kita buat foreign key juga di situ bisa. Nah, setelah sudah kita buat ini create database dan table, sekarang kita mencoba untuk rename dulu deh. Rename nama table. Misalnya kita mau rename apa ya, udah bagus soalnya nih. Mau rename table mahasiswa. Query-nya itu di sini. Nah, ganti nama table. Caranya itu, query-nya itu pertama kita buat rename. Kemudian table. Nah, nama table yang mau kita ganti itu mahasiswa menjadi apa? Menjadi siswa. Nah, kita copy. Terus di sini kita kopas. Oke, berhasil. Kalau kita cek def table mahasiswa, nanti dia akan error karena sudah tidak ada lagi. Nah, tidak ada lagi.
terus sudah diganti oleh si siswa gitu. Nah, rename udah paham lah ya, rename query-nya itu rename table mahasiswa terus diganti kemana gitu. Selanjutnya alter. Nah, alter table ini setahu aku fungsinya itu untuk menambah kolom yang ada di dalam table. Nah, jadi misalnya kita ganti menambah dan mengganti juga bisa. Menambah kolom profil. Caranya itu pertama kita buat query-nya alter table. Kemudian nama table yang mau kita ganti. Misalnya yang kita ganti itu jangan diganti sih, menambah ya. Di mahasiswa aja. Kita menambah nomor HP mahasiswa. Kemudian add. Nah, add table kolom apa yang mau kita add? Misalnya nomor HP itu nomor HP. Tipe datanya jangan lupa INT. Nah, INT 11 ya. INT 13 tadi sebut. Nah, kita copy, kita paste di sini. Ups, aduh, kan lupa kan. Ini kan udah diganti tadi, sorry guys. Sorry. Oke, copy. Nah, berhasil. Sekarang kita lihat siswa. Nah, sudah ada nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya sudah ada INT 13. Kalau mau nambah kolom begitu alter table bisa. Nah, sekarang kita drop table. Nah, ini kita mau drop table, tapi nanti itu terakhir aja. Sekarang kita mau masuk ke DML dulu. Nah, di DML itu tadi ada select, insert, update, delete gitu. Nah, kita masuk ke select dulu. Select itu dia menampilkan data yang telah di insert. Itu kalau select. Nah, jadi kita harus insert data dulu ke dalam dua tabel tersebut. Insert data ya insert data gitu. Query-nya insert into nama tabel yang mau kita isi, values, tutup. Oke. Nah, untuk menambah data di tabel mahasiswa, kita harus sesuai dengan yang ada di sini dan yang sudah kita alter table tadi. Nah, jadi di sini ada name, alamat, nama, dan nomor HP. Sekarang kita isi name INT, kita buat 13456. Kemudian alamatnya di Jakarta, Medan aja, nama aing Medan. Kemudian namanya aku Robert. Kemudian nomor HP ku 821 gitu aja deh ya. Nah, kita koma, kita buat 3 data aja. 3 data. Kita copy. Nah, ini name-nya kita ubah 132 546 64. Yang ini 54321. Nah, misalnya di sini Bandung. Namanya nama kawan-kawan aku aja, Alfa. Dan di sini Sulawesi, Isra. Nah, nomor HP-nya itu 0857. Yang ini 0813. Nah, setelah kita buat query-nya, kita kopas juga, copy, kita masukkan ke sini. Error, astaga, sorry guys, sumpah. Aduh, kebiasaan itu pakai nama table mahasiswa. Sorry ya. Nah,
ulang lagi. Oke, berhasil tanpa ada error lagi. Nah, setelah itu disinilah berfungsi select. Select kan untuk menampilkan data yang telah diinsert. Nah, query-nya itu select. Kita bisa menampilkan name saja, alamat saja, nama saja, nomor HP saja, atau sebaliknya. Bisa name alamat, ada alamat nama, dan nomor HP atau semua. Nah, untuk mempersingkat video ini, karena kayaknya ini sudah terlalu lama banget, kita pakai select bintang from nama tabel siswa. Nah, copy ini. Oke, nanti kan muncul semuanya di sini ya. Ini kenapa nolnya hilang? Karena kita tadi nggak buat not null. Nah, ini 000, nolnya hilang. Seperti itulah mungkin, maybe. Aku nggak paham juga kalau tentang itu. Oke, sekarang select, insert udah. Sekarang kita update. Nah, update itu kita mengganti isi table. Mengupdate isi table. Isi dari kolom mengupdate isi kolom gitu dari table. Nah, caranya itu pertama kita update, kemudian kita update pada table apa. Misalnya update di siswa, kemudian kita set apa yang mau kita update. Misalnya kita mau update alamat. Nah, alamat yang mau kita update itu apa gitu, misalnya Medan. Kita ubah jadi ini update siswa, set alamat. Ini kita buat jadi Jakarta where, dimana dia kita buat dari ini, dari primary key-nya. Primary key-nya itu adalah 123456. Misalnya 123456. Oke. Kita copy, kita pastikan di sini. Oke. Nanti Medan ini akan terganti menjadi Jakarta. Kita select from siswa. Oke, di Jakarta. Kemudian delete. Kalau delete itu apa yang mau kita delete gitu. Misalnya aku mau delete yang NIM-nya 123456. Nah, query-nya itu adalah delete from nama table, kemudian where NIM. Nah, NIM yang mana? Misalnya 123456. Nah, kita kopas ini ke database tadi. Oke, berhasil. Jadi kalau kita menampilkan data yang NIM 123456 itu akan hilang. Nah, gitu. Sekarang kita drop. Yang tadi itu yang terakhir itu drop. Nah, drop itu fungsinya mendrop table. Drop table, misalnya kita mahasiswa, drop table mahasiswa. Nah, oh iya, lupa. Drop table mata kuliah. Nah, jadi kita harus mendrop anaknya dulu, mata kuliah, kemudian kita drop bapaknya atau induknya, drop table siswa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini di nama database kita tadi contoh IRD. Sorry nggak bisa ya. Oke. Jadi kalau kita lihat nanti di database tersebut di PHP my adminnya, nanti dia nggak ada table lagi karena udah kita hapus tadi, kita drop. Oke guys, mungkin
segini saja video dari aku, tutorial apa itu IRD, cara pembuatannya, jenis-jenis IRD, ketentuan-ketentuannya, dan lain-lain. Kemudian kita belajar cara membuat table, database, DDL, dan DML. Ini itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau ada salah kata. Stay safe, stay healthy, stay at home, jangan kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Peace.